Di psikologi kita mengenal yang namanya adalah love language atau bahasa kasih. Bahasa kasih ini ada 5. Jadi ada orang merasa dikasihi, merasa disayangi dengan 5 cara berikut ini atau dengan 5 love language berikut ini. Jadi setiap orang punya love language-nya masing-masing, punya bahasa kasihnya masing-masing. Kita akan bahas satu persatu ya. Bahasa kasih yang pertama adalah word of affirmation. Jadi ada orang merasa dikasihi, merasa disayangi, merasa dicintai ketika dia dipuji. Karena ketika dia waktu kecil atau dari kecil dididik orang tua atau orang terdekatnya, dia sering diberikan pujian. Jadi ketika dia dipuji, karena dia terbiasa dipuji, sering dipuji, ketika dia beranjak dewasa, dia merasa orang lain mengasihi dia, yaitu dengan cara memuji dia. Misalnya, kamu cantik hari ini. Oh, baju kamu bagus ya. Kau pakai lipstik baru ya. Kok kayak bagus gitu ya, kayak cocok gitu dengan kamu. Atau, oh, suara kamu bagus. Nah, ada orang yang merasa dikasihi, merasa dicintai ketika dia dipuji. Dan dia menunjukkan rasa sayangnya ke orang lain juga dengan cara yang sama, karena dia merasa dirinya dikasih dengan cara dipuji, jadi dia juga menunjukkan kasihnya ke orang lain juga dengan cara memuji. Biasanya seperti itu. Nah, love language yang kedua adalah quality time. Jadi ada orang yang merasa dikasihi ketika dia melakukan sesuatu itu bersama-sama atau sering melakukan sesuatu bersama-sama. Pernah nggak kalian ketika melakukan sesuatu bersama-sama dengan lawan jenis, melakukan sesuatu bersama-sama, misalnya mendaki gunung bareng, sering nonton bareng, sering jalan bareng, sering hangout bareng, terus gara-gara sering bersama atau sering main game bareng, gara-gara sering bersama, tiba-tiba muncul benih cinta. Nah, itu berarti bisa jadi love language kamu adalah quality time. Jadi quality time, seorang merasa dikasihi ketika dia melakukan quality time bersama-sama. Lalu ada juga love language yang ketiga, yaitu physical touch. Ada orang merasa dikasihi ketika dia disentuh. Karena dari dia kecil, dalam masa pertumbuhannya, orang tuanya atau orang yang mengasuh dia, orang-orang terdekatnya, menunjukkan kasih sayang ke dia dengan cara menyentuh, misalnya memeluk, mengelus-ngelus, atau menepuk. Jadi dia merasa dikasihi ketika dia disentuh. Karena dari kecil tertanam di pikirannya, ketika seorang memeluk dia, merangkul dia, menyentuh dia, dia merasa orang itu ada buat dia, dan orang itu mengasihi dia. Dan itu terbawa sampai dia dewasa, sehingga dia ketika seorang menyentuh dia, misalnya merangkul, dia merasa dicintai, dia merasa disayangi. Nah, orang yang ketiga adalah orang yang memiliki love language, yaitu physical touch. Yang keempat, orang memiliki love language yang namanya adalah receiving gifts. Dia merasa dikasihi, merasa disayangi ketika dia diberikan sesuatu. Karena sedari dia kecil, mungkin orang tuanya, orang terdekat dia sering memberikan dia sesuatu. Dia ulang tahun, dia punya pencapaian tertentu, dia diberikan sesuatu. Atau orang tuanya sering pulang habis dari mana memberikan dia sesuatu, memberikan dia hadiah. Jadi dia merasa orang tua dia mengasihi dia ketika orang tuanya memberi. Jadi ketika dia diberi, dia merasa dikasihi, sama seperti orang tuanya memperlakukan dia seperti itu. Nah, jadi orang-orang ini merasa dikasihi kalau diberikan sesuatu, yaitu receiving gifts. Jadi love language yang keempat adalah receiving gifts. Love language yang kelima adalah act of service. Jadi orang ini merasa dikasihi, disayangi ketika dia dilayani. Misalnya laki-laki ya. Misalnya laki-laki ketika ada cewek tiba-tiba bikinin teh atau bikinin kopi padahal dia nggak minta. Wow, dia tiba-tiba hatinya langsung berbunga-bunga. Bisa jadi love language-nya adalah act of service. Atau bagi perempuan, misalnya dibukain pintu mobil, terus dia merasa kelepek-kelepek, nah, bisa jadi love language-nya adalah act of service.
Nah, jadi kita ada belajar ada 5 love language. Sekarang saya kasih waktu buat kamu yang menonton. Kira-kira love language kamu apa sih? Di antara 5 love language tadi, kira-kira love language kamu yang mana? Nah, saya rasa kalian sudah menjawab ya, dan kalian tahu love language kalian apa. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau Tuhan Yesus, kira-kira love language-nya apa sih? Apa sih yang bikin Tuhan Yesus itu merasa dikasihi? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Ya, jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Suatu kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri ya. Simon, apakah kamu mengasihi aku? Simon Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi ke Simon. Simon, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya lagi ke Simon Petrus. Simon, apakah kamu mengasihi aku? Terus Simon menangis dan bilang, ya Tuhan, engkau tahu isi hatiku, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus berkata sekali lagi, gembalakanlah domba-dombaku. So, Tuhan Yesus bertanya ke kita, apakah kalian mengasihi Yesus? Maka jawaban Tuhan Yesus adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus, dia merasa dikasihi ketika kita menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Jadi itu adalah love language-nya Tuhan Yesus. Domba-domba itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Ketika kamu memperlakukan jiwa-jiwa dengan baik, kamu sedang memperlakukan itu untuk Tuhan Yesus sendiri. Satu kali Tuhan Yesus pernah bilang dalam sebuah perumpamaan, ketika seorang berbuat baik ke orang lain, kapan ya Tuhan? Tuhan Yesus bilang, terima kasih kamu sudah memberi aku makan ketika aku lapar, menjenguk aku ketika aku di penjara, memberi aku pakaian. Orang ini bertanya, kapan ya Tuhan aku pernah memberi engkau makan atau aku pernah mengunjungi engkau di penjara? Ketika dia melakukan itu ke orang lain, Tuhan Yesus bilang, kamu sudah melakukannya untuk aku. Amen. Apa yang kamu lakukan ke jiwa-jiwa, kamu melakukannya ke Tuhan Yesus. Bahkan ketika Saulus waktu itu menganiaya umat-umat Tuhan, dia melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Padahal Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga. Tapi Tuhan Yesus bilang, ketika Saulus menganiaya umat-umat Tuhan, menganiaya anak-anaknya, menganiaya jiwa-jiwa, maka dia juga sebenarnya sedang menyakiti atau sedang menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Jadi hati Tuhan Yesus itu adalah jiwa-jiwa. Dan bahasa kasih Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan Yesus, mau menunjukkan rasa kasih sayangmu ke Tuhan Yesus, tunjukkanlah dengan bagaimana kamu memperlakukan jiwa-jiwa. Amin. Love language ini penting. Kenapa? Karena kita perlu bisa membahasakan kasih kita dengan benar. Kalau ada seseorang, love language-nya itu adalah misalnya quality time. Dan dia punya traumatik karena dia pernah mungkin, mohon maaf, misalnya dilecehkan. Jadi dia nggak senang disentuh. Ada seorang, dia punya love language itu adalah physical touch. Dia merasa dikasihi ketika dia disentuh, misalnya dirangkul, dipeluk. Dan karena dia love language-nya physical touch, dia mau mengasihi orang ini dengan cara merangkul atau memeluk. Tetapi orang ini punya traumatik disentuh. Orang ini tidak suka disentuh. Nah, yang satu orang ini niatnya baik, ingin menunjukkan rasa kasih sayang,
tapi ternyata tidak bisa diterima oleh orang yang satunya lagi. Nah, jadi bahasa kasih itu perlu, karena kita menunjukkan kasih kita ke orang itu harus tersampaikan dengan benar. Kalau kita menunjukkan bahasa kasih yang salah, yang nggak bisa diterima oleh orang itu, takutnya itu seperti tadi, nggak pas. Orang merasa nggak enak, kita merasa kita menunjukkan kasih sayang kita dan benar, tapi orang yang kita tuju, dia merasa bukan itu yang diharapkan. Dia merasa tidak dikasihi. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahasa kasih yang benar kepada Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara kita memperlakukan jiwa-jiwa. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.